Perang agresi ilegal Israel dan perang pilihan ilegal yang dimulainya pada hari Jumat, 13 Juni, dengan Iran tidak berkembang seperti yang diinginkannya, dan situasinya semakin memanas saat kita berbicara. Ini adalah gambar dari tadi malam yang menunjukkan langit di atas Tel Aviv. Pertahanan udara Israel jelas sedang berusaha menembak jatuh rentetan rudal Iran, namun tidak berhasil. Meskipun ada pemadaman media yang diminta Israel, meminta masyarakat untuk berhenti membagikan foto dan video serangan tersebut. Namun, beberapa orang masih melakukannya. Dan rekan saya di Norwegia, Glenn Diesen, dengan tepat menunjukkan dalam sebuah unggahan hari ini bahwa Israel sedang kalah dalam perang yang dimulainya. Namun, tidak ingin melewatkan kesempatan bersejarah untuk menghancurkan Iran. Oleh karena itu, keterlibatan AS dalam perang ini sudah bisa dipastikan. Apa strategi keluar dari situasi ini? Tanpa pasukan darat, apakah AS akan membunuh orang Iran sampai terjadi perubahan rezim atau penyerahan diri? Itulah yang ada di benak semua orang saat ini. Dan kebetulan dia juga memiliki salah satu video ini. Coba, maksud saya, lihatlah ini. Cara Iran mampu menyerang Israel saat ini dan menghantam sebagian besar wilayah Tel Aviv pasti sangat menakutkan dan mengerikan bagi mayoritas warga Israel, karena hal ini seharusnya tidak terjadi. Dan dari apa yang kita ketahui tentang bagaimana mereka memulai pada hari Jumat, serta bagaimana reaksi Presiden AS terhadapnya, menyebut serangan Israel ke Iran sebagai sesuatu yang dieksekusi dengan baik dan indah. Cukup jelas bahwa dia dijanjikan bahwa ini akan berakhir dengan cepat. Dan mungkin juga bahwa ini akan memaksa Iran untuk membuat konsesi yang tidak bisa dia dapatkan dalam 5 putaran negosiasi dengan mereka. Namun, saya harus menekankan lagi, negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat masih berlangsung. Masalah teknis dan detail sedang dinegosiasikan, dan pihak Iran sudah membuat konsesi besar, termasuk membatasi tingkat pengayaan yang bisa mereka lakukan, dan menyetujui perjanjian tanpa batas waktu. Tidak seperti JCPOA yang dibatasi 10 tahun. Tetapi perjanjian tanpa batas waktu mengenai program nuklir mereka dan bagaimana memastikan mereka tidak akan mendapatkan senjata nuklir. Karena pihak Iran berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak berniat mengembangkan senjata nuklir. Sekarang, semua itu sudah diberikan, tetapi tampaknya jelas itu belum cukup. Kita tahu bahwa dalam negosiasi seperti ini, selalu ada upaya untuk mengaitkan program rudal dengan kesepakatan nuklir. Dan ini terdesak oleh Iran. Dan sekarang kita juga tahu mengapa Israel begitu ketakutan. Karena saat ini mereka sedang diserang oleh rudal-rudal tersebut. Apa yang juga kita lihat saat ini adalah bahwa Iran jelas semakin mahir dalam mempertahankan wilayah udaranya sendiri. Di sini, yang Anda lihat dalam video singkat ini adalah sistem pertahanan udara Teheran benar-benar berfungsi dan menembak jatuh proyektil di langit. Jadi tampaknya, Iran sedang belajar bagaimana merespons serangan Israel. Kita juga melihat Iran mengungkap beberapa lokasi di mana Mossad, Dinas Rahasia Israel, menjalankan fasilitas pembuatan drone di dalam Iran untuk melakukan sabotas dan menyerang Iran dari dalam. Semua ini sedang terjadi. Jadi menurut saya, setelah 5 atau 6 hari, kita juga tidak melihat adanya indikasi protes besar-besaran di Teheran atau kota-kota lain terhadap rezim. Jadi narasi perubahan rezim, seperti, oh rakyat akan bangkit, dan sekarang mereka akan menyingkirkan para ayatollah dalam sebuah revolusi besar, itu sama sekali tidak terjadi. Sekarang Donald Trump tampaknya benar-benar marah. Dia menunjukkan perilaku yang tidak menentu selama 24 hingga 48 jam terakhir. Sangat marah kepada jurnalis di Air Force One, hanya karena mereka berani bertanya apa pendapatnya tentang pernyataan Tulsi Gabbard, yang pada bulan Maret lalu mengatakan bahwa tidak ada indikasi Iran sedang mengembangkan bom. Dan, Anda tahu, Tulsi Gabbard tentu saja adalah kepala badan intelijen di AS, bukan? Lalu Donald Trump menanggapi hal itu. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli apa yang dia katakan.
Tucker Carlson menyerang Donald Trump karena mencoba menyeret Amerika Serikat ke dalam perang tanpa akhir lagi di Timur Tengah. Dan Donald Trump kemudian membalas bahwa seseorang perlu memberitahu Tucker Carlson bahwa Trump lah yang menjalankan negara ini. Maksud saya, sekarang dia mendapat banyak perlawanan dari basis pendukungnya sendiri, dari para pendukungnya sendiri. Dan kita melihat ada bagian signifikan dari faksi maganya yang kecewa dengannya. Sangat kecewa karena dia sampai sejauh ini. Namun alih-alih mundur, alih-alih benar-benar menekan Israel untuk berhenti, dia sekarang justru menuntut tindakan. Dalam sebuah tweet, dia menuntut penyerahan tanpa syarat dari Teheran sebagai imbalan agar negara itu tidak dibom habis-habisan. Karena kemarin dia membuat tuntutan agar Teheran dievakuasi, sebuah kota dengan 10 juta penduduk. Be evacuated, a city of 10 million people, and as many others have already pointed out by now. Dan seperti yang telah banyak orang tunjukkan, Teheran, jika Anda menghitung wilayah metropolitan yang lebih besar, sebenarnya memiliki sekitar 17 juta penduduk. Jika benar-benar ada upaya untuk mengevakuasi kota itu, tindakan itu sendiri akan menewaskan ribuan orang. Coba bayangkan para lansia, orang yang lemah, penyandang disabilitas, pasien di rumah sakit, wanita hamil yang akan melahirkan. Jika Anda mencoba melakukan itu, ribuan orang akan tewas hanya dari upaya evakuasi saja. Dan kemudian, terlepas dari pertanyaan kemana menempatkan 17 juta orang hanya dalam beberapa hari, ini jelas merupakan gagasan yang sama sekali tidak masuk akal. Itu tidak mungkin dilakukan. Dan jika ini digunakan oleh Amerika Serikat untuk membenarkan jumlah korban jiwa dalam kampanye pengeboman karpet, seperti yang telah kita lihat ketika AS melakukan pengeboman karpet di negara-negara lain, seperti Kamboja, Laos, Vietnam, dan Irak. 20 tahun lalu, cara Amerika Serikat sering melakukan pengeboman karpet. Lihatlah Perang Dunia Kedua, penghancuran Dresden, pengeboman karpet, dan pengeboman api di Tokyo, yang dalam satu malam saja menewaskan 100.000 orang. Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dua pusat populasi dengan senjata nuklir. AS memiliki sejarah mencoba menyerang dengan cara yang paling ilegal, pusat-pusat populasi untuk mematahkan semangat juang pihak lawan. Dan sekarang, kita tampaknya berada di ambang Donald Trump karena marah mencoba menempuh jalur itu. Sekarang, pada saat yang sama, ketika Israel sedang kalah dalam kampanye ini, masyarakat Israel justru mendukung hal ini. Maksud saya, beberapa video di Twitter benar-benar gila. Saya akan memutar video ini untuk Anda jika tidak ada musik di dalamnya. Di YouTube, saya tidak bisa memutar musik tanpa takut terkena pelanggaran hak cipta dan semacamnya. Tapi biar saya tunjukkan saja. Ini adalah sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang. Seorang ibu, ayah, dan mungkin anak mereka, yang sedang bernyanyi dengan gitar. Halo, kami mengebom Iran. Kami mengebom Iran. Kami mengebom Teheran. Kami menggagalkan rencana mereka. Karena kalau kamu mengusik orang Yahudi, kamu pasti akan kalah. Ini adalah rencana Tuhan dan Tuhan yang berkuasa di negeri ini. Bom 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 Iran. Bom 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 Iran. Ya, itu sudah sebegitu parahnya jika berbicara tentang sebuah masyarakat. Jadi jelas, ini menunjukkan bahwa di Israel, dukungan terhadap perang ini tampaknya masih ada. Maksud saya, sampai pada titik di mana orang-orang berpikir membuat video musik lucu di media sosial tentang hal ini untuk meningkatkan moral semua orang, akan menjadi sesuatu yang baik. Ya, ini adalah masyarakat yang sakit. Benar-benar masyarakat yang sakit. Tapi baiklah, sekarang kita semakin dekat ke intinya. Maksud saya, kita mendapatkan laporan pertama di New York Times dan publikasi lain bahwa intelijen AS menunjukkan bahwa Iran telah bersiap untuk kemungkinan terhadap pangkalan-pangkalan AS. Maaf, maksud dari semua ini adalah laporan awal untuk menciptakan tampilan tingkat ancaman yang mungkin, bukan? Bahwa ancamannya bukan hanya terhadap Israel, tapi juga terhadap Amerika Serikat, bukan? Laporan intelijen awal dari orang-orang yang mengetahui masalah ini mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk menyerang Amerika Serikat, bukan? Amerika Serikat
yang dengan polosnya menempatkan semua perlengkapan militernya yang dibutuhkan untuk menyerang Iran, ditempatkan tepat di sekitar Iran, bukan? Amerika Serikat yang polos, dengan kapal induk yang polos dan kemampuan militernya yang polos yang sekarang diparkir di sebelah Iran, akan diserang tanpa provokasi. Dan Iran sedang bersiap untuk melakukan serangan jahat ini terhadap Amerika Serikat yang tak bersalah. Artikel kecil ini kemudian menyebutkan bahwa Iran telah menyiapkan rudal dan perlengkapan militer lainnya untuk menyerang pangkalan AS di Timur Tengah jika Amerika Serikat bergabung dalam perang Israel melawan negara tersebut, menurut pejabat Amerika yang telah meninjau laporan intelijen. Selalu saja luar biasa. Rasanya, saya tidak tahu bagaimana mereka bisa membuat ini, menurut pejabat yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tapi mengetahui masalah ini. Jadi setiap kali kalimat ini muncul, artinya ada bagian dari negara AS, sistem perang, yang menyebarkan pesannya melalui New York Times, bukan? Maksud saya, cara kerjanya adalah saya, sebagai pemilik saluran YouTube ini, bisa menyebarkan pesan saya sendiri melalui saluran YouTube saya. Pemerintah Amerika Serikat, sebagai pemilik New York Times dan seluruh perangkat jurnalistik AS, semua surat kabar besar, terutama Washington Post, bisa menyebarkan pesan apapun yang mereka inginkan kapan saja. Hanya saja, mereka harus melalui mekanisme yang sedikit berbeda. Tapi itulah sebabnya New York Times dan sebagainya, pada dasarnya adalah alat propaganda negara kita, bukan? Terutama dalam hal kebijakan luar negeri. Jadi, ngomong-ngomong, Iran, meskipun saya tidak tahu kenapa ini harus dijual atau dibuat-buat, dibesar-besarkan seolah Iran sedang bersiap membalas terhadap aset AS, karena Iran sendiri sudah mengatakan akan melakukan itu. Ini bahkan bukan rahasia. Iran telah mengatakan, lihat, jika kalian ikut dalam peperangan ini, jika kalian menyerang kami akan menyerang aset kalian, kami akan menyerang pangkalan kalian, kami akan menghancurkan pangkalan kalian. Itulah yang secara resmi dikatakan oleh pihak Iran. Dan tentu saja mereka mengatakan itu, karena itulah arti dari penangkal. Begitulah cara kerjanya, prinsip balas dendam, bukan? Dan satu hal yang juga kita lihat pada hari kelima dari Perang Timur Tengah baru yang masih dini ini, adalah bahwa Iran belum menyerang satupun instalasi AS. Iran belum membunuh satupun warga negara AS, baik di Israel maupun di tempat lain di Irak atau dimanapun pasukan AS ditempatkan. Jadi kita melihat bahwa Iran sebenarnya menahan diri. Mereka menahan diri. Iran memfokuskan serangan balasannya pada target-target Israel untuk mengurangi kapasitas Israel dalam menyerang Iran lebih lanjut. Dan kedua, juga untuk membalas serta menghukum Israel atas serangan-serangan yang dilakukan terhadap Iran, terutama untuk mencoba mencegah Israel melakukan kejahatan perang lebih lanjut. Seperti beberapa hari lalu, Israel menyerang stasiun TV di Teheran, menewaskan 3 orang, 3 jurnalis, dan menargetkan semua jurnalis Iran. Sebagai balasan atas itu, malam berikutnya, Iran menembakkan serangan ke markas Mossad, sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka lakukan sejauh ini. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Iran sangat cermat dalam menghitung serangan balasannya, agar dapat digunakan sebagai pembalasan terhadap tindakan perang ilegal Israel. Sekarang, Israel tentu saja terus melanjutkan. Mereka tidak melakukan apapun selain menggandakan serangan. Ini berusaha menimbulkan lebih banyak kekacauan dan juga menyebarkan kepanikan di antara penduduk Teheran. Jadi mereka mengeluarkan perintah evakuasi ini dalam bahasa Farsi, karena Israel sudah terbiasa memerintahkan rakyat negara lain apa yang harus dilakukan. Mereka mengeluarkan perintah evakuasi ini kepada warga Palestina di Gaza dan tepi barat. Mereka juga melakukannya di Lebanon, dan seterusnya. Hal ini memungkinkan Israel untuk mengklaim bahwa mereka selalu memperingatkan penduduk. Di sisi lain, tentu saja, ini adalah teror murni. Ini adalah teror psikologis murni terhadap penduduk, orang-orang yang tinggal di wilayah ini. Berikut adalah laporan lain yang menyatakan bahwa militer Israel mengeluarkan peringatan evakuasi untuk penduduk distrik 18 Teheran, salah satu lingkungan termiskin di ibu kota Iran, yang terletak di selatan Bandara Internasional Mehrabad,
yang digunakan oleh maskapai domestik dan Angkatan Udara Iran. Peringatan tersebut menyatakan bahwa militer akan memulai operasi di sana dalam beberapa jam ke depan. Dan seperti malam mengikuti siang, Iran sebenarnya meniru taktik ini. Lagi-lagi, mereka bukan yang memulai. Mereka hanya mencoba menyeimbangkannya di pihak mereka untuk memberi Israel pelajaran dengan cara yang sama. Jadi sekarang Iran benar-benar mengeluarkan perintah evakuasi di Israel. Di sini, sebuah unggahan menyatakan bahwa penduduk Tel Aviv dan Haifa di Israel harus meninggalkan wilayah tersebut demi keselamatan mereka. Brigadir Jenderal Iran Said Busafi mengatakan dalam pesan yang disiarkan televisi pada hari Selasa, meskipun tidak jelas apakah Iran dapat mewujudkan ancaman tersebut. Tapi inilah pola aksi balasan yang khas. Dan sebenarnya, Iran sekali lagi sangat terukur. Karena yang mereka inginkan dengan tindakan seperti ini adalah untuk mencegah Israel melakukan hal yang sama sendiri, yang masih dipertanyakan apakah mereka akan berhasil atau tidak. Di dalam Amerika Serikat, kita melihat pertarungan antar faksi yang sedang berlangsung. Di satu sisi, ada para pendukung perang, dan kita butuh para penghasut perang dan sampah masyarakat yang mencoba mendorong Trump untuk terlibat sepenuhnya. Dan neokonservatif utama, penghasut perang utama, penjahat perang utama, dan menurut saya, Hitlernya Amerika, Lindsey Graham, adalah orang yang gencar mendorong. Di akun Twitternya, dia menulis, 4 presiden telah berjanji untuk menghentikan Iran mendapatkan bom nuklir. 4 presidents have promised to stop Iran from getting a nuclear bomb. Only Donald J. Trump will deliver on that promise. Hanya Donald J. Trump yang akan menepati janji itu. Lucunya, Lindsey Graham tidak menyadari bahwa dia juga baru saja memberi pujian kepada keempat presiden ini. Karena selama keempat presiden ini menjabat, Iran tidak mendapatkan bom nuklir. Jadi, keempat presiden ini mengatakan Iran tidak boleh memiliki bom nuklir. Dan Iran memang tidak mendapatkan bom nuklir selama mereka menjabat, terutama pada masa Obama, ketika Obama membuat kesepakatan multilateral dengan Iran, UJCPOA, di mana Teheran mengatakan, baiklah, kami hanya akan memperkaya untuk program sipil kami, dan kain berbantu di luar. IAEA bisa memantau ini, tidak membagikan senjata nuklir. And we will agree to not develop nuclear weapons, and that thing was in place and until. Dan kesepakatan itu sudah ada, dan sampai Donald Trump membatalkannya pada akhir 2015, kesepakatan itu berjalan, dan berjalan dengan baik. Semua negara penanda tangan lainnya, termasuk negara-negara Eropa dan Rusia, semuanya berkata, jangan lakukan ini, jangan batalkan, ini kesepakatan yang baik, ini berjalan, Teheran mematuhinya. IAEA mengatakan, ya, Iran mematuhinya. Kami tidak menemukan indikasi sama sekali bahwa Iran, bahkan satu pelanggaran pun ini berjalan. Lalu dia membatalkannya. Itulah momen ketika Iran bertahun-tahun kemudian, baru bertahun-tahun kemudian, mulai menggunakan program pengayaan ini sebagai alat tawar dalam negosiasinya dengan AS. Jadi keempat presiden ini tentu saja berhasil melakukan apa yang menurut Lindsey Graham harus dilakukan. Tapi ironi-ironi ini jelas tidak disadari oleh orang-orang ini. Obviously lost on these people. I don't think he's too stupid to understand. Saya tidak berpikir dia terlalu bodoh untuk memahami apa yang dia katakan. Dia terlalu haus perang. Dia terlalu mirip Hitler untuk menerima bahwa pendekatannya tidak hanya tidak logis, tapi benar-benar omong kosong. Jadi orang-orang ini hanya menginginkan perang. Mereka menginginkan pertumpahan darah, dan mereka menginginkan dominasi mutlak dan total, terutama terhadap orang-orang yang menentang pandangan mereka. Jadi ini sudah jelas. Namun pada saat yang sama, yang terjadi adalah anggota Senat lainnya berusaha membatasi kemampuan Trump untuk menjadi satu-satunya pengambil keputusan apakah negara akan berperang dengan Iran atau tidak. Jadi Senator Tim Kaine, seorang Demokrat dari Virginia, berbicara di lantai Senat AS tentang upayanya memaksa diadakannya pemungutan suara yang mewajibkan persetujuan Kongres sebelum AS dapat melakukan serangan terhadap Iran. Mengingat potensi biaya keterlibatan Amerika dalam konflik tersebut, Kaine mengatakan bahwa terlibat dalam perang dengan Iran, perang ketiga di Timur Tengah sejak 2001,
akan menjadi kesalahan besar yang sangat fatal bagi negara ini. Jadi, tidak semua harapan hilang di dalam Amerika Serikat. Proses politik sebenarnya sedang berjalan, tetapi berjalan di kedua sisi. Dan seperti yang saya katakan dalam video saya kemarin, kekuasaan untuk menyatakan perang kekuasaan kedaulatan negara untuk berperang sebenarnya ada dalam konstitusi AS. Kekuasaan itu berada di tangan Kongres, bukan di tangan Presiden AS. Inilah sebabnya mengapa ada bahaya besar bahwa kita mungkin akan melihat serangan bendera palsu terhadap kapal atau kapal induk AS atau semacamnya, yang sebenarnya sedang diprediksi oleh Ray McGovern saat ini, bahwa akan ada serangan terhadap kapal induk AS. Kapal A itu tenggelam, dan Israel tewas, dan Iran ini khasa. Lalu hal itu akan digunakan sebagai alasan untuk melakukan serangan balasan. Karena begitu terjadi serangan terhadap aset, wilayah, atau warga AS jika itu terjadi, maka itu menjadi wewenang Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata untuk menentukan bagaimana menjaga keamanan nasional Amerika Serikat, bukan? Jadi, itu akan menjadi jalan keluar yang sangat-sangat rapi dari masalah ini. Secara resmi, keputusan perang dan damai ada di tangan Kongres. Perlu juga dikatakan bahwa karena Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang perang sebagai sarana hubungan internasional, dan Amerika Serikat adalah bagian dari PBB, sejak 1945, AS tidak pernah lagi menyatakan perang terhadap negara lain. Yang ada hanyalah deklarasi operasi militer. Perang melawan terorisme pun bukanlah deklarasi perang yang sesungguhnya. Instrumen lama untuk saling menyatakan perang sudah tidak lagi menjadi kebiasaan negara-negara setelah tahun 45. Namun tentu saja, secara de facto, mereka masih berperang. Tapi sekarang, kita melihat bahayanya, bukan? Bahaya berpura-pura bahwa perang tidak sedang terjadi, padahal sebenarnya melakukan operasi militer, atau sekadar intervensi, yang disebut intervensi kemanusiaan. Bahayanya adalah Anda merusak mekanisme yang diciptakan sebelum 1945 untuk membatasi kekuasaan ini. Dan Amerika Serikat adalah contoh luar biasa tentang bagaimana konstitusi benar-benar membatasi kekuasaan negara, atau memastikan adanya sistem checks and balances. Dan bagaimana keputusan untuk berperang seharusnya bukan keputusan satu orang pria atau wanita dalam hal ini. Keputusan itu setidaknya harus diambil oleh para wakil rakyat yang membuat undang-undang di negara tersebut. Dan sekarang, tentu saja, hal ini kurang lebih sudah tidak berlaku lagi seiring dengan pergeseran kekuasaan politik di Amerika Serikat. Pada kenyataannya, keputusan kini sepenuhnya berada di tangan Presiden Amerika Serikat, dan kita semua memahaminya. Namun untungnya, beberapa orang seperti Senator Tim Kaine berusaha sebaik mungkin menggunakan jabatan mereka untuk merebut kembali sedikit kekuasaan dalam pengambilan keputusan ini. Tapi sekali lagi, jika ada serang terhadap aset AS di Timur Tengah, maka semua upaya akan langsung sia-sia. Saya juga harus menunjukkan bahwa sekarang orang Eropa mulai menemukan sikap mereka. Pada awalnya, dalam beberapa hari pertama, belum jelas bagaimana mereka akan menangani pesan mereka. Terlihat bahwa mereka juga terkejut dengan tindakan-tindakan ini, karena tidak ada pesan yang terkoordinasi. Namun sekarang, pesan yang terkoordinasi dan bagaimana mereka ingin menangani hal ini kurang lebih sudah diputuskan. Tentu saja untuk Israel, keputusan diambil seperti itu. Frasa, hak Israel untuk membela diri, sekarang juga mencakup tindakan perang agresi terhadap negara ketiga, terhadap negara anggota PBB lainnya. Serangan tanpa provokasi terhadap Iran, bukan hanya tanpa provokasi, tetapi juga tanpa alasan apapun. Serangan yang tidak dibenarkan terhadap Iran, sekarang dilindungi oleh hak untuk membela diri. Dan mereka semua memberi sinyal tentang hal ini. Dan yang paling terkenal saat ini, tidak mengejutkan, adalah Jerman lagi. Siapa yang menyangka ini? Jerman berada di sisi sejarah yang salah ketika menyangkut perang. Oh, sungguh. Tapi saya hanya perlu memutar ini untuk Anda, atau tidak menunjukkannya kepada Anda. Karena ini, sekali lagi benar-benar mengerikan bahwa orang Jerman sekali lagi melakukannya. Dan saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, dan akan saya katakan lagi.
Hanya ada satu aturan utama di Eropa ketika berbicara soal perang. Lihat apa yang dilakukan Jerman, lalu jangan lakukan itu. Itu saja yang perlu Anda ketahui. Dan Anda tidak harus melawan mereka. Anda juga bisa tetap netral. Cukup jangan lakukan apa yang dilakukan Jerman, karena mereka hampir selalu memilih pihak yang salah, yang luar biasa. Mungkin dengan pengecualian Perang Irak 2003, yang sebenarnya ditentang Jerman, dan mereka tidak ikut serta. Salah satu alasan mengapa itu tidak bisa menjadi perang NATO secara total, mengapa itu harus menjadi koalisi negara-negara yang bersedia. Jadi memang ada beberapa pengecualian yang patut dipuji. Tapi sekarang lagi, maksud saya, sudah dalam genosida Gaza, mereka memilih pihak yang melakukan genosida untuk didukung. Dan sekarang lagi dengan Iran, mereka mendukung yang ini. Tuan Merz kemarin, masih di Jeju di Kanada, memberikan wawancara kepada seorang jurnalis Jerman. Maksud saya, ini salah satu momen yang indah, bukan? Ketika media negara Jerman menanyakan kepada kanselir Jerman persis apa yang ingin dia jawab, sehingga dia bisa menyampaikan pidato yang sudah dipersiapkan dengan baik. Semua ini dalam bahasa Jerman di ZDF, tentu saja. Penyiar negara itu menayangkannya di beranda situs mereka. Semuanya gratis, karena tentu saja didanai oleh uang pajak agar propaganda bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dan tersebar luas. Bukan? Namun dalam diskusi ini, stenografer kekuasaan ini, alat kekuasaan ini, bertanya kepada kanselir Jerman, bukankah sangat menggoda bahwa orang-orang Israel sekarang melakukan pekerjaan kotor untuk rezim yang oleh banyak orang di dunia dianggap sebagai sumber gangguan besar? Dan saya membacakannya untuk Anda, karena tentu saja, ini dalam bahasa Jerman, kan? Jadi saya menerjemahkannya ya. Dia mengajukan pertanyaan yang sangat tepat, dengan kata-kata yang begitu indah. Bukankah menggoda bahwa orang-orang Israel sekarang melakukan pekerjaan kotor? Bukankah ini agak menguntungkan bagi kita, karena mereka melakukan pekerjaan kotor itu? Dia sadar bahwa ini adalah sesuatu yang kotor, bukan? Bahwa ini adalah pelanggaran hukum internasional, bahwa ini kotor. Tapi bukankah menggoda bahwa mereka melakukan itu? Lalu jawabannya, dengan wajahnya yang sangat tegas, dengan cara khas Merz. Lihat wajah tegasnya, sangat serius, karena dia adalah pria yang serius, pria yang berintegritas, pria yang memikirkan segalanya, menimbang pilihan, dan memahami keseriusannya. Lalu dengan suara yang sangat jujur dan penuh pemikiran mendalam, dia menjawab, Nyonya Timmerman, isam istarik ada Anda, kemenang mengguwa istilah pekerjaan kotor. Inilah pekerjaan kotor yang tidak semua Israel untuk kita semua. Kuat semempak thing. Rezim Mullah ini telah membawa kematian dan kehancuran ke seluruh dunia melalui serangan, pembunuhan, dan pembantaian bersama Hezbollah, bersama Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel. Semua itu tidak akan pernah mungkin terjadi tanpa rezim di Teheran. Pasokan drone ke Rusia dari Teheran, ya, itu pekerjaan kotor yang telah dihadapi Israel di sana. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat menghormati keberanian kepemimpinan Israel untuk melakukan hal ini. Rumenti, and tingaman mix tari limik, brace and to move on their dergizimizini, is expected to nuclear, tasawang amikus thing. Selamat, Tuan Merz. Congratulations, Mr. Merz. I mean, considering the fact that Adolf Hitler is... Maksud saya, Anda tahu, mengingat fakta bahwa Adolf Hitler adalah pendahulu langsung dari fungsi Anda. Maksud saya, ini benar-benar tradisi terbaik Jerman. Benar-benar tradisi terbaik dalam membenarkan peperangan. Mari kita ingat pada tahun 1939, Hitler memberikan pidato yang sangat penting tentang Polandia yang menyerang Jerman. Dan Jerman sekarang membela rakyat Jerman dengan membalas tembakan sejak pukul 5 pagi. Posisi yang sama, narasi omong yang sama, kebohongan yang sama. Luar biasa. Maksud saya, sungguh, Hitler pasti akan sangat bangga milik penerus seperti Tuan Merz. Selamat, Tuan Merz. Dengan pidato ini dan cara Anda mengekspresikan diri, Anda membuatnya bangga. Anda membuatnya bangga. Pria berkumis itu, kamu membuatnya bangga. Itu sudah seburuk-buruknya. Itu benar-benar seburuk-buruknya, hadirin sekalian.
Saya berharap saya punya kabar yang lebih baik. Maksud saya, mungkin kabar terbaik adalah setidaknya situasi Iran belum sepenuhnya tanpa harapan. Setidaknya kita belum melihat intervensi besar-besaran dari Amerika Serikat. Setidaknya untuk saat ini, pintu masih sedikit terbuka untuk deeskalasi jika ada sedikit keajaiban dari pihak Amerika Serikat. Atau, kanalis, Donald Trump berubah pikiran dan mundur. Pemerintahkan semakin menahan diri dan menarik kembali aset intelijen disiapkan. Itu siapa? Setarik bukai iling kembali. Jika dia secara terbuka mengatakan kepada mereka untuk melakukan itu, kami tidak akan campur tangan. Kami mundur. Semua orang kembali. Dan Israel, kalian tidak bisa melanjutkan perang ini. Israel, kalian juga harus mundur. Kami perintahkan kalian untuk mundur. Dan kami meminta Iran untuk berhenti mengebom. Dan tunjukkan itikat baik kalian. Tolong, tunjukkan itikat baik kalian dengan menghentikan pengeboman. Jika Israel juga menghentikan pengeboman, jika itu terjadi, sebaiknya mas timid fall pada situasi stelak ketimbuk. Saat ini tamcas wetubi, merosang kecil kena langki buat friang. This is extremely, to me, this is unlikely to happen. Maksud saya, harapan adalah yang terakhir mati, seperti kata pepatah. Iran tidak tak berdaya, kita bisa melihat itu. Tapi ini akan benar-benar menjadi permainan yang berbeda sama sekali. Permainan yang benar-benar berbeda. Dan sebenarnya, Israel tahu itu. Itulah mengapa mereka membuat video-video seperti itu, kan? Bom-bom-bom Iran. Itu bukan hanya untuk orang Israel, itu juga untuk orang Amerika. Karena satu-satunya hal yang benar-benar bisa menyelamatkan situasi ini, yang semakin memburuk, operasi militer ini, sekarang adalah intervensi langsung oleh AS. Dan ini tentu saja sudah menjadi rencana sejak awal. Dan mungkin saja semua ini memang bagian dari rencana. Seluruh sandiwara ini sekarang, pendahuluan menuju intervensi AS, mungkin memang sudah menjadi bagian dari rencana aksi yang sudah diputuskan. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu. Tampaknya juga di Amerika Serikat, proses politiknya sedemikian rupa, sehingga menarik dan mendorong ke hang berbeda-beda. Tulsi Gabbard mendorong ke arah yang benar. Di Senat, Tim Kaine berupaya untuk meredakan ketegangan. Kita tahu Tucker Carlson juga mendorong ke arah deeskalasi. Sebagian basis pendukung MAGA juga mendorong ke arah deeskalasi. Jadi ini belum menjadi keputusan final. Saat ini memang terlihat sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Namun pihak Iran menunjukkan bahwa mereka tidak mundur. Mereka tetap bertahan. Dan mereka tidak akan menyerah begitu saja. Inilah kenyataan yang harus dihadapi akibat kekacauan besar yang ditimbulkan Trump terhadap Amerika Serikat. Mungkin ini juga menjadi bagian dari kemarahan dan frustrasinya. Saya harus menambahkan satu hal lagi. Wakil presidennya juga menyatakan dukungan kepada presiden, tetapi dengan kata-kata yang sangat hati-hati. Dia dengan sangat hati-hati mengatakan bahwa ini adalah keputusan presiden, dan kita harus mempertimbangkan opsi-opsi, serta segala sesuatunya. Ini tidak mudah, tapi juga tidak jelas. Ini bukan Pete Hegseth, bukan Lindsey Graham. Tipe orang yang berkata, kita harus segera berperang dengan Iran. Jadi bahkan di lingkaran terdekatnya, Donald Trump saat ini memiliki loyalitas yang terpecah. Jadi pertanyaannya, kepada siapa dia berbicara dan seterusnya, serta apakah serangan bendera palsu terhadap kapal es, mungkin sebuah kapal, sesuatu yang bisa tenggelam, lalu hilang, dan tidak bisa diselidiki lagi, akan terjadi atau tidak. Dengan demikian, hanya waktu yang akan menjawab. Mari kita berdoa. Apakah Anda seorang yang beriman atau ateis seperti saya? Mari kita berdoa agar tidak terjadi eskalasi. Terima kasih. Pray for de-escalation. Thank you.